Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau menganalisis bab 2. Oh my god, I think it's happening again. Sort of myself, I would be late in the end. But every time Adalah suatu kesatuan hukum dan di dalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Ciri-ciri desa. Pertama, perbandingan lahan dengan manusia cukup besar. Kedua, lapangan kerja dominan di bidang agraris. 3, hubungan antar warga sangat akrab. 4, tradisi lama, adat istiadat masih berlaku. 5, penduduk banyak yang bergantung pada alam. Unsur desa. Unsur-unsur desa merupakan Gintarto ada 3 sebagai berikut. 1. Daerah yang meliputi berbagai aspek seperti lokasi, luas, bentuk lahan, keadaan tanah, dan keadaan tata air. 2. Penduduk yang terdiri dari pemukiman pedesaan. 1. Bentuk pedesaan memusat. Bentuk pedesaan memusat banyak ditemukan di daerah pegunungan. Bentuk pedesaan ini terpencar menyendiri. Ciri khas pola ini adalah pembangunan rumah penduduknya cenderung berdekatan pada suatu titik lokasi tertentu. Bentuk pedesaan linier biasanya memanjang mengikuti alur jalan atau alur sungai. Pola ini bisa ditemukan di desa dataran terendah. 3. Bentuk pedesaan terpencar. Biasanya pedesaan seperti ini adalah sebuah rumah petani yang terpencil. Perkembangan desa. 1. Desa swadaya atau desa terbelakang. Desa swadaya adalah desa yang memiliki potensi tertentu tetapi dikelola dengan sebanyak-banyaknya. 3. Desa swakarya atau desa yang sedang berkembang. Desa swakarya adalah peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada. 3. Desa swasembada atau desa maju. Desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Pembangunan desa merupakan salah satu faktor terjadinya kesenjangan antara desa dan kota karena pembangunan ekonomi sebelumnya cenderung bias kota atau urban bias. Masalah pembangunan desa. 1. Masih ada daerah-daerah perdesaan yang mengalami kekurangan pangan dan kekurangan gizi. 2. Masih ada desa-desa yang terpencil, berpendudukan jarang, dan terpencar-pencar serta taraf hidupnya rendah. Faktor penghambat pembangunan desa. 1. Struktur desa memiliki dualistis, yaitu sebagian sudah mengalami pengaruh kehidupan kota dan sebagian lagi masih tradisional. 2. Tingkat kehidupan masyarakat desa masih sangat rendah. Desa merupakan suatu wilayah yang sebagian besar arahnya terdiri atas wujud hasil budaya manusia, hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Ciri-ciri kota. Cirinya adalah seperti banyak sarana perekonomian seperti pasar baik tradisional maupun modern, supermarket, dan toko-toko lainnya. Selain itu, fasilitas lengkap lainnya adalah seperti trotoar, tempat rekreasi, dan juga olahraga yang banyak tersebar. Teori struktur keruangan kota sebagai berikut. 1. Teori konsentris. 2. Teori sektoral. 3. Teori inti ganda. 4. Teori konseptoral tipe Eropa. 5. Teori konseptoral tipe Amerika Latin. 6. Teori poros. 7. Teori historis. Faktor penghambat pembangunan kota. 1. Sumber daya manusia. 2. Perkembangan penduduk. 3. Teknologi yang masih rendah. 4. Sumber daya modal. 5. Birokrasi buruk. Pengaruh positif kota dan desa. 1. Tingkat pengetahuan penduduk meningkat. 2. Adanya lembaga pendidikan di pedesaan dapat memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan penduduk untuk turut serta dalam proses pembangunan. Pengaruh negatif kota dan desa. 1. Banyak lahan pertanian di desa yang terlantar karena penduduknya berurbanisasi. 3. Timbulnya gejala urbanisme. Stadia perkembangan kota. Adapun stadia perkembangan kota menurut Griff Taylor yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, stadia infantil. 2. Stadia juvenil. 3. Stadia matur. 4. Stadia senil. oh my god, I think it's happening again. Sort of myself, I would be late.